Taurat itu tidak menyelamatkan. Bah, nenekmu kiper. Yesus mengatakan hukum Taurat itu menyelamatkan. Mana dalilnya kalau hukum Taurat itu menyelamatkan? Yuk, Matius 5:19, Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Jadi jangan pandai-pandaian. Itu hukum adalah hukum kekal Tuhan kepada Bani Israel. Kalian Bani apa? Hah? Kalian Bani apa? Kristen sibuk. Oh, Taurat itu sudah tidak berlaku loh. Emang Taurat itu untuk kalian? Hah? Sejak kapan Taurat untuk kalian? Hei, sejak kapan? Sibuk kali kalian. Taurat itu bukan untuk Islam. Taurat itu bukan untuk Kristen. Taurat itu bukan untuk Hindu, Buddha, ateis, bukan. Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Pandai-pandaian, tak ada lagi keselamatan. Di dalam Galatia itu yang apa? Galatia ini apa? Firman apa ini Galatia? Firman apa? Siapa yang mewahyukan Galatia? Kamu menghantam firman Tuhan pakai surat-surat Galatia. Emang Galatia kedudukannya apa? Hah? Buku apa itu Galatia? Prambon. Jadi saudari saya nih, kalau Anda membela iman Anda silakan, tapi jangan mempermalukan diri. Hukum Taurat itu adalah hukum yang hak kepunyaan Bani Israel, Bani Yehuda. Anda mengatakan tidak ada keselamatan. Sekali lagi, nenekmu kong kali kongkong. Mana ada hukum Taurat tidak menyelamatkan? Jadi yang menyelamatkan yang mana? Ini yang menyelamatkan Bang Zuma. Apa? Ibadah minggu. Ingin rasanya lempar onde-onde isi kepala, kelapa, ke jidat. Apalagi menyelamatkan makan babi. Oh, di nama Tumbanaden Susito. Lalu apalagi yang menyelamatkan? Apa ya? Apa? Mendudukkan Kristus yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan. Parah kali. Yesus mengatakan hidup kekal itu menerima dirinya sebagai utusan, bukan Tuhan yang keluar dari kuburan. Apalagi yang menyelamatkan di Kristen? Apa? Cepat sebelum kulempar onde-onde. Apa? Ini sih Bang, imani saja. Jadi jangan pernah kau kotori mulutmu dengan berkata tidak ada keselamatan karena Taurat. Jangan. Itu kamu sedang membuktikan kau itu setan yang muncul dalam wujud manusia. Yesus yang mengatakan itu. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka tempatnya neraka. Malu sedikit kenapa? Malu sedikit. Kalian itu ke Israel sana dimandikan pakai ludah. Dibaptis pakai ludah Yahudi kalau kalian ke sana. Jangan seenak perut kalian mau mengatakan, tidak ada keselamatan. Nenekmu kingkong. Kamu membantah ajaran Yesus, kau membantah ajaran para nabi dengan menggunakan surat simsalabim, abrakadabra. Tak ada itu cerita, nggak ada. Nah, inilah yang saya katakan. Siapa? Saya potong deh ya, Bang. Saya potong ya. Oke, sekarang saya bertanya kepada saudara ya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Tuhan berfirman bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Silakan. Tidak usah kemana-mana dulu. Roma 3 ayat 20. Itu Roma surat siapa itu? Itu Roma itu surat siapa? Ini kan kamu sedang melawan apa? Melawan kuasa gelap. Kristenan kan? Iya, kalau saya tanya. Roma itu surat siapa? Akan saya pakai Roma Alkitab. itu surat siapa? Roma itu suratnya Alkitab. Yesus kah? Roma itu termasuk dalam Alkitab. Iya, Kristen punya kan? Firman ya, Tuhan gak itu? Pasti. Firman Tuhan gak itu? Firman Tuhan gak itu? Itu firman coba Tuhan. Kamu tunjukkan bukti bahwa Tuhan berfirman kepada Paulus. Di mana dalilnya? Itu ada di Kisah Rasul 9. Tapi saya mau balas yang mana tadi yang sebelumnya yang mengenai hukum Taurat. Jangan kemana-mana. Mana dalilnya Tuhan berfirman kepada Paulus? Saya tidak kemana-mana. Tetap aja mana bahas dalilnya Taurat, ya. Tuhan berfirman kepada Paulus? Mana dalilnya? Paulus itu adalah rasul, sudah diangkat menjadi buat rasul. Kalian yang saya tanya, mana dalilnya seperti itu? Maka Tuhan ya kalau gitu nggak usah debat. Kalau gitu nggak.
Seperti Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya bin Amon dan seterusnya. Saya minta, mana dalilnya Tuhan menampakkan diri kepada Paulus? Mana dalilnya? Mana? Enak kali pakai buku Roma membatalkan firman Tuhan. Di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi firmanku, jangan kau mengurangi firmanku. Roma, Paulus sendiri mengatakan, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berkata berdasarkan orang bodoh yang ingin terkenal. 1 Korintus berapa Bang Handi? 11:17? 2 Korintus 1:17. Masolang generasi. Ketahuan kan? Jadi Kristen ini perwakilan kuasa gelap untuk membantah firman Tuhan yang datang kepada Yesus. Sekali lagi, Kristen ini wakil dari kuasa gelap yang datang untuk membatalkan hukum Tuhan. Memang Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 nomor 4. Jika engkau mengharapkan kebenaran dari Torah, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jadi kuasa gelap memang sedang bekerja. Silakan. Silakan Kanita. Dibuka mute-nya. Ya, saya di mute lagi. Nah, hukum Taurat itu hanya menunjukkan dosa tapi tidak memberi keselamatan. Diulang lagi. Saya minta dalil. Dan tidak seorang Saya pun minta dibenarkan dalil dari karena Tuhannya, melakukan minimal hukum dari Taurat, Yesus. tetapi hanya oleh iman dalam Yesus Kristus. Jadi ketika Mana dalil? ketika Yesus disalibkan, itu tirai bait Allah itu terbelah dua. Itu melambangkan bahwa Ya ada dalil. Taurat Naikkan itu- yang lebih berkelas Bang Andi. Jangan yang ini. Ini Udah lah Bu, biasa. udah lah Bu. Ibu ini, Ibu istirahat. Ibu istirahat. Ibu ini bicara format gereja, nggak bisa di Iya. setel format gereja dia. Ibu cocoknya di depan jemaat Bu. Maafkan saya Bu ya. Kalau di depan jemaat Ibu boleh seperti itu. Kalau di depan di luar Kristen gak bisa. Ibu babak belur. Data-data Cuma yang gini, Ibu intinya dalam Kristen kalau mau melakukan hukum Taurat dengan selamat itu justru berada di bawah kutuk karena melakukan keselamatan hukum itu Taurat atas itu dasar untuk siapa? Kemampuan Bu diri Nita. sendiri. Bu Nita, hukum Taurat itu untuk siapa rupanya? Untuk manusia supaya manusia tahu bahwa melanggar Manusia itu siapa? adalah dosa. Manusia siapa? Semua umat manusia, semua umat Inilah manusia. udah turunkan Bang Andi. Setan ini, setan. Setan ini. Ini setan yang nyata ini. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau ada orang mengatakan hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia, itu setan, itu iblis. Kenapa? Dia pakai jebakan itu supaya nanti Yesus datang. Kita kan tidak bisa menjalankan hukum Taurat Bang Suma. Terus, tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Kita sudah dibebaskan oleh Yesus di atas tiang salib. Nenekmu kingkong. Hukum Taurat untuk Bani Israel saja. Datanya Hukum jelas. Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Karena mereka ingin menjual makhluk padang gurun yang datang kepada mereka. Ya, memakai nama Yesus. Makanya dia menipu dulu. Dia cuci otak kita dulu. Bang Suma, ya hukum Taurat itu untuk kita loh. Berat loh itu hukum Taurat. Terus, tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Sudah ada Yesus yang kemudian menebus kita dari hukum Taurat. Gereja boleh, kamu nipu sesamamu boleh. Kalau di kami jangan, karena kami paham Bible. Makuni rokapat di Bapak Ibu sekalian, silakan dilanjut. Tapi ini ada istilah baru Bang Ika. Nenekmu kiper diganti menjadi nenekmu kingkong. Itu berdasarkan Al-Quran Bang Andi. Berdasarkan Al-Quran, ketika kamu ajak mereka kemudian untuk menyembah kepada Allah, mereka katakan apa? Tidak. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a. Mereka hanya mengikuti aba'ana. Kami mengikuti bapak kami, nenek moyang kami.
Itu. Nah, adakah nenek moyangnya kemudian yang tidak berakal? Ya, King Kong. nenekmu King Kong. Kan Darwin bilang toh. Iya. Iya toh, manusia berasal dari King Kong. Cocok mi. Cocok mi tahu ah. Iya. Resting. Nenek moyangnya dari monyet, dari kera. Nenekmu kiper diganti menjadi nenekmu King Kong. Udahlah ya. Istilah baru kita pakai. Coba Bunda Rahma. Ye. Bisa kita bacakan ke 1 Samuel 17? 1 Samuel. Atau Kejadian 6 nomor 4 saja. Kejadian 6 nomor 4. Iya, itu mau saja dulu. Kejadian Iya. 6 nomor 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Nah, itulah King Kong. Itu Menjadi King Kong. King Kong. Nah, King Kong. Cocok, Raksasa. Oke? Tahu benar King Lunda ya. Iya, King Kong itu kan raksasa toh, monyet besar. Nah itu. Jadi 6 nomor 4. Sudah, oke, lanjut. Silakan kalau ada yang agak sedikit berotak bisa diobati. Lanjut. Kita sapa Otak Merdeka, saudara Kristen Muslim, Otak. Ini pakai otak ini. Kristen dia, Bunda. Oh, lanjut. Ini Bunda, di sampingnya dulu. Misik. Oh. Nah, turun ya. Silakan Bang Otak Merdeka. Mudah-mudahan otaknya semakin merdeka, Bang Otak. Bang Otak, silakan dibuka mute-nya. Aduh, jadi kaget dia ke nenek moyangnya King Kong, neneknya tadi. Lanjut Bang. King Kong, Bang Otak. Allahu Akbar. Tapi Bercanda Jikodo. ini sangat menarik tadi banyak Mbak. Alhamdulillah kita bangsa Indonesia ini memperingati kemerdekaan yang ke-80 ya. Berkat Allah memberkati kita semua karena kita memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah. Nah, itu intinya di sana. Hikmah kemerdekaan. Seandainya di Indonesia ini lebih banyak yang mengutuk Abraham, saya rasa Indonesia akan menjadi kacau balau. Alhamdulillah. Itu intinya di kemerdekaan ini. Mari kita tetap memberkati Abraham. Tapi bukan asal kata aja, ikuti sunat, jangan makan babi, dan seterusnya. Itu intinya. Itu intinya sih, saya ambil hikmah pada kesempatan kali ini. Teman-teman ya, jangan sampai kalian semua salah satu nabi Anda kutuk. Harus diberkati semua para nabi. Jangan kayak mereka, mengutuk nabi demi untuk kepentingan merdeka otaknya mereka ini. Hidup King Kong. Lanjut. Tak bangka aku deh terakhir nak. Hidup King Kong beda. Itu mi Oten tidak pernah pakai teos dewa karena di pembukaan undang-undang ya, pembukaan UUD 45 itu di alinea ketiga ya, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalau dia situ teos berkat rahmat Allah. Iya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau Tuhannya Trinitas bagaimana atau teos? Weh mama pantas dia ambil kata Allah ya. Lanjut. Ya itulah. Lo kok turun dia di otak merdeka yuk ngomong. Ini satu lagi Dimas. Coba sambut bunda yang perempuan ya, sambut ya. Pak Dimas Putri. Iya, kenapa? Iya. Oke, boleh silakan. Si Otak nyimak dulu Bang Otak. Apa yang silakan mau dibahas apa? Apakah Kristen itu memberkati Abraham atau memberkati para nabi? Silakan. Bicaranya macam bocil betul loh. Ampunlah. Kristen memberkati Abraham. Aduh, pengetahuan apa yang kalian tahu ini kesian. Aduh. Waduh, pingkong lagi yang datang. Kesian betul loh. Jangan sombong saudara, itu kata Bang Zuma. Lanjut. Ya,
Bagaimana Yang saudara? sombong itu kalian. Yang sok Saudara. pintar itu kalian. Yang dongeng ibu, kalian ngarang itu kalian juga. Apa yang kalian mau banggakan? Hah? Coba kasih tahu. Aduh. Ketawa sesedengar. Ngomong apa sih ibu ini? Ibu. Mau dongeng. Dia nangis. Mau dongeng. Ya, Bisa diskusi, Bung? saya bukan Kalau ibu nggak lah. bisa saya turunkan. Oi. Mau diskusi atau mau diskusi ya? Silakan. Maksudnya Kenapa jadi silakan kita diskusi atau gimana? Mau diskusi nggak? Masalahnya pertanyaan kalian ini kan pertanyaan yang tidak masuk akal, tidak betul. Oh ya udah, kami nggak Kalau bertanya. pertanyaan yang masuk akal sedikit. Iya, kami nggak usah yang bertanya. berubah. Iya. Kami nggak usah bertanya. Kristen memberkati Abraham, sedangkan Kristen belum ada waktu Abraham ada. Pakai otak sedikit. Iya. Kata kalian belum ada Iya. Kristen masa itu. Iya. Aduh. Oke. Yang umat dikenal Tuhan masa itu adalah bangsa Israel saja. Bukan Iya, macam bangsa kafir, macam bangsa kita ini. Iya. Terus Coba, boleh nggak kita angkat tema, Bang? Kita angkat Silakan. tema. Oke, baik ya. Ini Bapak apa Ibu Gurunda? Bapak, suara ibu, ingkong. Tidak perlulah mengoceh bapak atau ibu. Iya, beliau ini laki-laki. Saudara kita ini laki-laki. Ya, Bang ya. Boleh kita diskusi ya? Oh silakan. Oke, baik. Al-Quran saya mengatakan begini, Bang. Maka apakah kamu pernah melihat manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini kelihatannya sepele, Bang. Tapi kalau ini Al-Quran tidak benar, bahaya juga nih bagi iman kami. Ya kan ya, harus ada orang yang menuhankan hawa nafsu. Kalau tidak ada, bahaya. Nah, kalian ibadah hari Minggu itu mengikuti hawa nafsu. Pertanyaan saya, siapa yang ngajarin kalian ke gereja hari Minggu menyembah makhluk yang bernama Kristus Yesus? Kalau Al-Quran ini benar, berarti Anda melakukan itu karena nafsuan saja, bukan karena akal, bukan karena ada perintah. Tapi kalau Al-Quran ini salah, berarti kalian ibadah itu ada perintahnya. Nah, Al-Quran saya mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak pernah melihat orang yang menjadikan nafsunya, keinginannya, yang dia tuhankan? Maksudnya keinginan tanpa dalil, hanya kemauan sendiri, hanya supaya dia puas aja, supaya senang aja, supaya merasa yes, ini intinya inilah yang benar. Nah, pertanyaan saya, kalau Al-Quran saya salah, kalian ke gereja hari Minggu itu perintah siapa, Bang? Hawa nafsu atau ada aturan dari Abraham kah, dari Musa kah, dari Yesus kah, atau siapa? Silakan abangku. Karena saya melihat abang ini orang pintar, orang cerdas. Silakan. Oke. Sebahas ya. Di dalam Kejadian itu Allah menciptakan bumi dan segala isinya 6 hari. 6 hari. Dan hari yang ke-7 itu adalah hari yang kudus. Hari yang kudus, dan hari yang kudus itu adalah tempat beribadah. Hari perhentian Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi itu adalah hari yang kudus, dikuduskan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya bertanya abangku, kalau ada Dan perintah, kalian- berarti kalau ada perintah untuk ibadah hari Minggu, berarti Al-Quran salah. Ya, jelas. Tapi kalau tidak ada perintah, berarti kalian hanya mengikuti hawa nafsu. Ada perintah nggak, Bang? Hawa nafsu yang kalian bahasin ya, saya kasih jelas ya. Hawa Ada nggak nafsu perintah yang ibadah menjadikan Minggu? manusia Ada nggak dalam perintah dosa. ibadah Minggu secara kalian berkelompok, kompak sekali
kompak sekali, bernapsu sekali ke gereja hari Minggu itu ada perintah atau hanya nafsu aja? Silakan. Ada. Silakan. Baik, Ada silakan. di dalam Injil perintahnya. Iya, silakan tunjukkan dalilnya. Oh, kalau masalah dalil, Iya. saya ada lupa sedikit Mungkin ayatnya. agak jauh dari anak-anak Yang jelas Bunda ada di dalam Dewi. Injil. Iya, di mana yang- dalilnya, Bang? yang harus- Dalilnya di mana? Ada di dalam Injil. Karena Injil kalian Iya, tidak di Injil di mana? Dalilnya di mana? kalian tidak tahu. Abangku, dalilnya Begini di saja. mana? Dalilnya di mana? Di mana Nabi Dalam Isa? Injil itu ada. Iya, di mana Nabi Isa mengajarkan ibadah Minggu? Ada di dalam Injil itu diajarkan. Berarti Nabi Isa kan? Kalau di Injil berarti Nabi Isa. Di mana dalilnya Injil mengatakan Tidak ada ibadah Nabi Minggu? Isa. Yang mengadakan Nabi Isa itu, yang menyebut Nabi Isa itu adalah kalian sendiri. Lah tadi katakan Dalam Alkitab Injil. tidak ada itu nama Nah, Nabi sementara di dalam original teks kitabmu nggak ada kata Injil, adanya di Nabi Isa di Isa. Yang ada di Al-Quran. dalam Alkitab itu, yang ada di dalam Alkitab itu, Oke, kembali kepada Nabi- tema ya, kembali. Berarti Al-Quran saya benar ya, mengatakan bahwa Kristen itu adalah penyembah hawa nafsu. hawa nafsu itu adalah keinginan manusia. Ya, itulah makanya ada nggak firman, ada nggak perintah menyembah Kristus Yesus, atau itu hanya keinginan, hanya hawa nafsu? Itu perintah tetap ada. Karena Nah, mana- dia mana adalah dalilnya? Allah yang menjadi Mana manusia. dalilnya? Maka Mana wajib dalilnya? menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mana dalilnya? Ibadah Minggu mana dalilnya? Begini Bang Suma. Iya, gimana Kalau Bang Suma Saudara memang Dimas mau Kosong? tahu Ya. kebenarannya. Begini. Dalil, Bang, dalil. Jadi kalau mau tahu kebenarannya, Dalil. Baca Kalau buku tidak ada ini. dalil perintah hari Minggu, berarti kalian yang kena hanya menuhankan hawa nafsu. hawa nafsu apa yang kalian maksud? Iya, yang hawa nafsu kalian Menyembah itu loh, manusia. yang kalian ikuti ibadah Minggu, menyembah Kristus, tak ada perintah. Yes. Ada perintah Nabi. enggak? Ada perintah enggak ibadah Minggu? Enggak ada. Berarti hawa nafsu. Yesus itu bukan nabi. Apa yang Berarti hawa nafsu aja. Hawa nafsu yang kalian tuhankan. dia bukan Udah. manusia. Artinya Al-Quran benar. Dia bukan makhluk yang Subhanallah. kalian mencakap. Yang Al-Quran itu benar. adalah manusia. Allah Dan membiarkan hewan. kalian Bukan sesat. makhluk. Allah membiarkan kalian sesat. Karena kalian menuhankan hawa nafsu kalian. Jangan salahkan Allah. Kalian sendiri yang mau. Karena kalian mempertuhankan hawa nafsu kalian. Kemudian disebut Gak ada dalilnya kalian menyembah hari Minggu. Dan gak ada dalilnya perintah menyembah kepada Kristus Yesus. Ada. Cari dan baca itu Alkitab. Terus tadi Anda masuk ke sini ketawa-ketawa, itu apa maksudnya? Kenapa salah kalau saya ketawa? Kalian Kalau pertanyaan orang kalian ketawa-ketawa seperti- begitu, itu orang cerdas, orang pintar, atau sekali orang gila. Kalau Anda saya tanya, di mana di dalam kitab Anda ada perintah hari Minggu, tapi Anda tidak bisa menunjukkan, berarti Anda tertawa karena Anda gila. Bukan karena Anda pintar. Saya pantas kalau tertawa dan menertawakan karena saya paham. Anda tertawa tapi Anda nggak paham, itu gila namanya. Sekali lagi saya kasih kesempatan, tolong tunjukkan di dalam kitab Anda perintah ibadah Minggu. Kalau tidak ada berarti kalian menuhankan hawa nafsu. Nafsu apa yang mengajarkan kalian? Nafsu yang mengajak menyembah kepada kuasa kegelapan. Karena tidak ada perintah. Yang namanya ajaran Nabi pasti ada perintahnya. Yang namanya ajaran Tuhan pasti ada perintahnya. bukan ajaran Nabi. Kalau setan Kami bukan tidak ada perintah. ajaran Nabi. Sekarang mana perintahnya ibadah Minggu? Seperti ajaran Tuhan Yesus. Mana perintahnya hari ajaran Minggu? Nabi. Nggak ada. Ya sudah, Anda tidur atau Anda ke gereja, isap-isap ibu jari kaki pendeta. Jangan di sini. Nah, bagus. Silakan sahabat, saya persiapan azhar. Otak dari tadi nggak ngomong. Tak, saudara Otak, Bang Otak,
Ih, tidur kali. Feeling saya itu perempuan loh, ternyata laki loh. Iya, seperti perempuan. Baru ngomong si kotak. Itu perempuan itu kenapa? Enggak tak. Dia bilang laki kok dia. Hebat sekali ya dia menyamar ya. Ya dia Kristen kok, dia bilang dia laki, tapi suaranya perempuan, loh. Wah, berarti dia tidak bersyukuri ya jenis kelamin yang sudah diberi ya. Ya udah kau tanggapilah statementnya Bang Juma, silakan. Masa jelas-jelas suara perempuan. Jadi betul sebenarnya yang bilang Bang Juma itu. Taurat itu yang menyelamatkan. Inti dari Taurat itulah yang menyelamatkan. Jauhi semua larangan. Tapi itunya jangan lakukan lagi. Kalau misalnya mencuri, potong tangannya. Misalnya gigi ganti gigi, mata ganti, itu enggak lagi. Itu kutuk hukum Taurat. Itu enggak perlu lagi yang itu. Tapi yang larangan-larangan yang ada di 10 perintah Tuhan itu tetap. Itulah inti Taurat. Jadi Taurat itu menyelamatkan. Tapi ya kalau kita tidak menaatinya, lakukan ini, lakukan itu. Itu enggak perlu lagi karena sudah ada Yesus. Gitu. Jadi Bang Juma enggak salah. Gitu loh. Taurat itu masih berlaku. Ini orang Kristen pelaku hukum Taurat. 10 perintah Tuhan itu mana pernah diabaikan. Gitu loh. Tapi prosedurnya untuk bertobat ini supaya dosanya dihapus udah beda. Datanglah pada Yesus. Setelah datang pada Yesus nanti Yesus tahu ngasih arahan. Begini bagono, begini bagono. Gitu. Jadi dia bertobatnya nggak sia-sia. Ada arahan. Gitu loh. Berarti serba salah ya Kristen ya. Kalau ikut itu ya berarti mendustai kata-kata Paulus. Kata Paulus di Efesus, dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Di Galatia 1 Korintus 6:8 tertulis tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi dilema ini orang Kristen ya. Menjalankan. Ya tidak begitu Bu. Apa yang disampaikan itu tadi sudah benar itu. Orang Kristen ini malah muncul. Kebetulan babi wis muncul maneh. Apa arep diusia? Gre aneh. Aja ngono ta Kang Dito. Sing apik ta. Nanti rungokne sing tenan kok. Ya, dilanjut Bang. Kata Paulus, kena Gurunda ini lagi ini ya mau sholat asar ya. Kata Paulus tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan hanya iman dalam Kristus. Nah, si otak ini bilang ya mereka menjalankan. Gimana itu Bang? Kenapa begitu? Ya karena Paulus ini menyebarkan gak usah Kristen kita ini. Paulus, Bunda. Gak usah kita gangguin Paulus, kasihan loh. Dia sudah menderita loh. Lah itu yang membawa Kristen loh. Yang Jangan kita membawa persulit Kristen lagi Paulus hidupnya. loh. Bang, Sedih loh yang dia disuruh membawa ke sana. Kristen Paulus. Bang, Gak dengar ada Bang. itu. Yang membawa Kristen tuh Paulus. Tanpa Paulus nggak ada Kristen. Tanpa Paulus nggak ada Kristen. Gak Nggak ngaruh. ada. Tutuplah kitabnya Paulus itu. Tetap ada Kristen. Nggak ada Kristen tanpa Paulus. Paulus lah yang membentuk setuju Kristen saya. ini. Coba mana datanya Kan kalau pengikut Yesus. Ya sudah. Tanpa Apa ada yang Paulus kau tetap ikuti? ada. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Bergereja. Tadi udah diminta data di mana Bergereja perintah itu Yesus kan- bergereja. Itu berkomunitas. Sama aja itu Ya, misalnya mana aku perintahnya, ideologi mana? dengan teman-teman di PDIP. Mana? Berkomunitas Mana lah kami. perintahnya? Nggak perlu Mana diperintah perintahnya? gitu-gitu. Sama kayak kuliah loh Bunda. Kuliah apa perlu diperintah? Tuhan Yesus memerintahkan Anda kuliah. Kau kuliah jurusan informatika. Kau kuliah jurusan psikologi. Nggak perlu kan? Intuisi Jadi kita aja. memang teman-teman, jadi memang ya teman-teman Kristen ini cuma modal iman doang ya. Akal tuh nggak, ya nama akunnya otak, tapi otak itu seolah-olah nggak difungsikan dengan baik dan benar gitu loh. Udah jelas di Antioquia lah untuk pertama kali Paulus menyebut pengikutnya dengan Kristen.
Kristen di Antioquia. Yesus sudah nggak ada di muka bumi, udah terangkat. Nah, kalian ini pengikut Paulus. Di dalam surat-suratnya Paulus berkata, ketika diadakan konsili Yerusalem ya, karena mereka berselisih paham antara murid-murid Yesus dengan Paulus, diadakan konsili Yerusalem, diputuskan si Paulus ini nggak cocok ajarannya dengan ajaran Yesus yang dibawa oleh murid-muridnya. Maka si Paulus ini membawa ajarannya ke Athena Yunani, berkembang di Roma sana. Apa ajaran apa si Paulus ini? Dia rasul bagi orang di luar Bani Israel dan untuk orang-orang tidak bersunat. Jadi kalian ini udah cocok lah kalian. Jadilah kalian Kristen sejati, pengikut Paulus. Diambillah si Yesus ini ya, si Yesus Kristus palsu ini ke Roma sana jadi insan. Iya, kalian Kristen sejati, pengikut Paulus. Iya, Ya kan? betul. Segala itu, sesuatunya betul. halal. Tetapi kan Paulus bisa diberikan itu sebagai dia itu jasanya besar sekali pada umat Kristen sampai memberikan kesaksian yang Iya, makanya kalian itu sejatinya pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Tak satu pun Loh, perintah pengikut Yesus yang kalian ikuti Yesus. apa? Apa? tapi bisa menjadi Apa? contoh seperti Paulus. Kalau Kristus palsu yang mendatangi Paulus, iya. Itu Anda, tapi kalau Kristus Yesus anak Maryam, enggak. Yang diutus kepada Bani Israel, enggak. Karena kenapa? Yang jelas Bisa Yesus melihat itu dari membela buahnya. Paulus, Bang. Bu, Yesus Di itu mana? membela orang Kristen sebagai pengikut dia melalui Rasul Paulus. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Apa? Coba. Yesus itu Hari Minggu disunat. masuk gereja, itu Yesus puasa. bersujud. Yesus berdoa. Yesus puasa. Dia berdoa menengadah ke atas. Kalian lipat tangan di dada. Yesus sujud. Kalian itu joget-joget di gereja. Apa Ya yang nanti kalian di rumah aja toh. Di rumah boleh sujud. Di rumah sendiri atau di gereja sendiri. Kan itu pribadi. Kalau waktu rame-rame begitu banyak orang, nah itu Ya, di dibilang mana itu? Di mana organisasi. itu Yesus mengkonfirmasi Kristen selain Paulus mana? Ada Yesus mengkonfirmasi tentang Kristen, coba. Ya enggak ada, Bu. Ya, enggak ada. Berarti kalian itu enggak dikenali oleh Yesus. Makanya Matius 7, Bagaimana tuh bagi Ibu yang ini kok memanggil Yesus begitu? Tuhan, bernubuat demi Yesus, mengadakan mujizat demi Yesus, pada waktu itulah dia akan mengusir kau. Nyahlah kau sutejo kampret. Kau pembuat kejahatan. Jangan Kau diusir gitu. tuh Matius 7. Bang, Matius 7 itu di situ yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bermukjizat nama Yesus dengan nama Yesus. Pada waktu itu dia akan mengusir. Jadi kalian ini pendeta, pastor ya, kalian akan diusir. Nyahlah kau pembuat kejahatan. Jadi memang Yesus tidak pernah mengenal kalian ya teman-teman Kristen ya. Paulus lah yang membawa Kristen. Tidak mungkin Ibu begitu, tidak mungkin adanya. Ya sekarang mana Kristen datanya? itu Konfirmasi tuh. dari Paulus. Konfirmasi dari Yesus tentang Kristen, coba mana? Kalau Islam, kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengkonfirmasi dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Sekarang saya minta konfirmasi, kan kalian ini selalu kami ini pengikut Yesus, kami pengikut Yesus. Ya harusnya yang kau ikuti itu ada legalitas dari dia. Loh, Coba ada di legalitasnya Bible. itu sudah jelas, Bu. Kalau Mana? pengikut Yesus itu yang menjadi Tuhan itu adalah Allah Bapa. Tapi kalau Allah Mana Subhanahu di wa Ta'ala Biblemu itu legalitas Allahnya Yesus tentang keluarnya Kristen? dari Coba. Arab saja, bukan Coba di satu aja dari- pengakuan Yesus tentang Kristen. Coba satu aja. Atau Yesus gini ya, dia juru selamat bagi Kristen lah. Pokoknya apalah dia yang dia sebut-sebut tentang Kristen. Coba. Coba. Atau dia melegalitas kerasulan si Paulus yang kau rasulkan. Coba. Pokoknya konfirmasi dari Yesus lah yang kau tuhankan ini, coba. Ada. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya Kan teman-teman kan. Jadi kalau kita tanya nggak nyambung jawabannya saudara-saudara Kristen ini ya. Mereka memperbodoh diri. Sebenarnya mereka pinter ya karena dia sekolah, dia diberi akal. Pasti ada pikirannya kan.
tapi dia memperbodoh diri. Coba tanya Bang Zumas, enggak begitu, pasti orang Saya Kristen minta dalil, dimuliakan oleh data Tuhan di Yesus. Bibelmu, konfirmasi dari Yesus. Kan kalian suka ngaku-ngaku, kami ini pengikut Yesus. Dari mana? Konfirmasi dari Yesus. Jangan-jangan Anda ini bertepuk sebelah tangan seperti kata gurunda saya ya, Bang Zuma. Kalian ini penumpang gelap. Ke Yahudi Jelas beda, Bu. ditempeleng, Jelas beda. ke Begitu Islam pandangannya. ditendang. Kalian penumpang gelap. Nggak jelas kalian ini, nggak punya jati diri. Kalau kalian mengaku sejatinya kalian pengikut Paulus, ya, nggak pakai lagi istilah-istilah Al-Quran, nggak ini lagi, ya, jadilah Kristen sejati. Pikulah salibmu dari si Kristus palsu itu. Jadi gitu loh, harus percaya diri. Karena kalau konfirmasi dari Yesus anak Maria, Kristus yang asli tentang karesteng tidak ada sama sekali, teman-teman. Kristen lahir setelah Yesus, sudah lama Yesus terangkat, muncullah si Paulus dengan ajarannya ini yang berasal dari Kristus palsu. Kenapa dibilang Kristus palsu? Ajaran Kristus anak Maria yang asli berbeda dengan apa yang diajarkan oleh si Paulus. Yang tentu ajarannya berasal dari Kristus palsu, berbeda. 380 derajat perbedaannya. Yesus mengatakan di Matius 5:17, aku datang bukan untuk menegakkan hukum Torah atau kitab para nabi. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iota pun tidak akan hilang dari hukum Taurat. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil, maka dia menduduki tempat terendah, tempat terburuk. Ya, neraka jahanam. Tapi apa kata Paulus? Dengan matinya Yesus maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Si Paulus ini mengkambing hitamkan orang. Oke? Itulah dilihat dari buahnya. Dari buahnya lah kau akan melihat bahwa ini pengajaran Kristus palsu dan ini adalah yang datang kepada murid-murid asli Yesus adalah Kristus asli dan yang diutus kepada Bani Israel. Dari buahnya. Lah kalianlah buah-buah dari pengajaran Kristus palsu yang dimotori oleh si Paulus dengan surat-suratnya di dalam Bibelmu ini. Kenapa? Bukti fakta, tidak ada konfirmasi dari Yesus anak Maria yang diutus kepada Bani Israel kepada karesteng. Oke ya? Ngawur itu, Bu. Itu ngawur, tidak benar. Sekarang itu. kasih data, bantah dong. Tidak Bantah usah kalau pakai kita data, ngawur. fakta itu Bantah, yang menyatakan. bantah. Faktanya itu sudah berapa kali orang-orang Kristen itu Ya kalau bertemu cuma dengan congor, Bang Yesus. Sutejo, jangan congor dong, kasih data supaya kita percaya. Oh iya benar ya. Kalau nggak ada data dalil di biblosmu, berarti betul apa yang saya narasikan. Bantah dengan dalil. Karena yang saya sampaikan tadi itu data-data di Bibelmu. Coba bantah. Tapi kenyataannya di gereja-gereja enggak begitu, Bu. Iya iyalah karena ajaran Kristen itu kan ya dikembangkan di Roma Yunani sana. Tuhan aja terpilih jadi Tuhan itu hasil konsili, pemilihan Tuhan. Itu Tuhan itu terpilih hasil konsili, hasil musyawarah mufakat di konsili Nikea 325. Awal abad 4 diadakan konsili untuk menentukan siapa sih Yesus ini. Diadakanlah pemilihan Tuhan. Tadinya Mama Tuhan yang naik ya, Bapak, Firman atau Yesus dan Theotokos. Mama Tuhan tadinya. Tapi kemudian suara Mama Tuhan ini di konsili Konstantinopel kurang suaranya, kurang modal kampanyenya. Turun dia lengser, naiklah Roh Kudus. Roh Kudus karena kampanyenya serangan pajarnya mantap, dana kampanyenya gede ya, sogok sana sogok sini, naiklah ini Roh Kudus, lengser Mama Tuhan Theotokos sampai sekarang namanya Bapak Putra Roh Kudus. Jadi Tuhanmu itu saudara-saudara dikonsepkan dengan cara konsili, pemilihan Tuhan. Oke ya? Makanya nggak nyambung kalian dengan Yesus. Yesus anak Maria tentunya. Tapi kalau Kristus palsu, ya saya acungi jempol. Itulah yang mendatangi si Paulus. Dan sekarang itulah yang kalian imani sebagai Tuhanmu yang mati terkutuk. Oke? Kalau bisa kau bantu, bantah. Bantah pakai dalil ya. Jangan congor.
Oke, bantah. Otak, silakan. Ada konfirmasi dari Yesus anak Maria yang dusuk kepada Bani Israel tentang karesteng? Ada? Kasih datanya saudara. Biar kami ini, oh iya bener ya, oten-oten ini bener. Bener yang diimani. Tapi kalau nggak ada, iman kalian bullshit. Iman buta. Tapi Bunda Rahma, kalau aku bilang nanti ayat tentang Paulus yang melihat cahaya, nggak sah. Karena itu supernatural, ya kan? Oke Kata lah. Yesus, waspadalah. Oke lah, itu nggak masuk. Nggak Akan bisa datang diajukan. kepadamu orang yang mengaku Iya. melihat Mesias di sana, mengaku-mengaku inilah akulah dia. Iya. Jangan kau percaya. Iya, maksudnya gini loh. Kalau bicara mana legalitasnya atau mana lah isinya biar sah bahwa ini Paulus ini dari Yesus. Yesus yang mengutus dia, Yesus yang menjumpai dia dalam Di penglihatan itu. mana itu? Saudara, itu dengar cerita. dulu. Salah satu cara kami untuk meyakin Paulus ini dari Yesus, dia saudara, dia diterima otak. dia yang diterima baik oleh hati. Petrus. Begini saudara. Bahkan udah Sekarang mengakui. begini. Oke, Bahkan baik. mereka mengutus, udah Paulus. Oke. Ini saya kasih tahu. Paulus, Saya kasih kau tahu, Bang. ke arah Romawi sana lah ya. Ke luar Israel lah kau oleh Paulus ya. Karena kau bisa bahasa Yunani. Terus kau agak pintar. Koleksi Oke. banyak. Bang. Gitu. Kami biarlah Oke. dijauh diri kami. Gitu Bunda. Bang, begini. Pengakuan si Paulus di Kisah Para Rasul itu tentang dia bertemu Yesus. Kaukah itu Tuhan? Itu kan? Itu kan aku pernah baca ya sebuah kisah bahwa Paulus itu kena serangan epilepsi. Ya, aku pernah baca. Tapi aku nggak bahas ke situ ya. Nah, itu yang menulis siapa? Lukas. Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Lukas ini siapa? Bukan murid ya, dokter pribadi atau tabib pribadinya si Paulus. Sahabat karibnya si Paulus yang menulis. Konfirmasi dari yang lain itu nggak ada. Dari si Matius, tulisan Yohanes nggak ada, tulisan Markus nggak ada yang mengkonfirmasi tentang pertemuan Paulus ngaku-ngaku ketemu Yesus di perjalanan ke Antioquia. Nggak ada yang menulis yang lain selain Lukas di Kisah Para Rasul. Siapa Lukas? Tabib pribadinya si Paulus. Karena Paulus ini lagi digocoh. Di dalam tubuhnya ada penyakit, digocoh sama iblis. Bukan digocok ya, digocoh. Itu. Jadi si Lukas ini dokter pribadinya si Paulus, mendampingi dia dalam penjara. Nah disitulah dalam penjara inilah si Paulus ini menulis surat-suratnya. Nah itulah mereka berdua ini kerjasama. Kenapa hanya si Lukas yang mengkonfirmasi pertemuan si Paulus ini? Ketika ditanya oleh Raja Agripa, pembelaanmu bagaimana Paulus? Itu penglihatan saya, penglihatan. Bukan dia menerima pewahyuan penglihatan. Penglihatan itu bisa saja halusinasi. Bisa saja hayalan tingkat tinggi. Ayolah kalian tuh cerdas-cerdas berpikir dong. Makanya Yesus tidak pernah mengkonfirmasi tentang karesteng di Biblos. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islam di sisi Allah. Kemudian di Al-Maidah ayat 3 Allah mengkonfirmasi langsung tentang Islam. Sudah ada legalitas dari Allah. Allah yang memberi penamaan. Karesteng mana? Selain Paulus. Oke? Kecuali kau bantah pakai dalil ya. Silakan teman-teman kalau mau masuk. Bang Andi. Makanya kami tuh yakin 1000% bahwa ya kalian itu ya paganisme dari kabur Sutejo dari Roma Yunani sana. Dan Paulus pun mengaku bahwa aku rasul bagi orang-orang di luar Bani Israel yang berkulub. Kalian lah teman-teman ya, Kristen ya. Iya teman-teman, mereka itu Tuhannya itu. Ya, Tuhannya ada itu hasil dari pemiltu. Mereka musyawarah mufakat untuk menentukan Tuhannya. Jadi pemiltu, pemilihan Tuhan. Itulah sejarah konsili-konsili. Jadi ketetapan Tuhannya siapa, Tuhannya ini itu ya melalui keputusan musyawarah, keputusan bersama. Ya, kalau kita di Islam musyawarah, mereka sebut konsili. Jadi mereka berkumpul ya, pemuka-pemuka agama Kristen berkumpul tuh seluruh dunia. Mereka memutuskan Yesus ini layak Tuhan apa enggak. Konsili Kalsedon
Satu lagi Bang, satu. Konsili Chalcedon diputuskan bahwa Yesus ini ternyata makan ikan goreng. Ini Konsili Chalcedon ya, di abad 4, abad 5 lah. Awal abad 5. Konsili Chalcedon ini ditetapkan bahwa Yesus ternyata ada manusianya. Ada manusianya karena dia makan ikan goreng. Dia disusui. Menyusu dia. Itu di Konsili Chalcedon ditetapkan Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Begitu teman-teman kisah ketuhanan mereka ya. Jadi hasil dari musyawarah untuk mufakat. Pemiltu. Silakan Bang Otak. Pakai dalil ya. Perlu kawan-kawan ketahui dan Bunda Rahma ketahui ya. Paulus tetap menghargai hukum Taurat dan tradisi nenek moyangnya Yahudi. Buktinya, kalau Anda baca di Kisah Para Rasul itu, dia menyuruh Timotius, bahkan mungkin dipaksa itu ya, Timotius, sunat kau. Emakmu itu orang Yahudi, kau harus sunat kau, katanya. Kalau enggak berteman kita, katanya. Gitu, jadi jangan salah paham. Paulus itu menghargai Taurat. Berarti dia pelin-pelan ya. Bukan. Ketika di Efesus dia berkata Karena sunat bahwa itu hanya untuk matinya orang Kristus. Yahudi yang keturunan Abraham, gitu Bunda. Aduh. Kenapa ulangi? Sunat itu untuk orang Yahudi, untuk yang keturunan Abraham secara genetis. Yang non-Yahudi yang nggak perlu. Nanti Ya, dikira kita makanya dibilang malah. Kristen ini penumpang gelap. Nggak ada nyambungnya ke Abraham, nggak ada nyambungnya kemana-mana. Paling kalian nyambung ke Roma Yunani sana. Makanya kenapa Kristen besar dan berkembang di Roma Vatikan sana. Ya itulah. Karena kalian itu pagan. Tuhan inkarnasi jadi manusia itu pagan. Nggak nyambung kalau agama tauhid. Agama dari langit nggak ada. Kali itu agama bumi, buatan manusia. Tadi konsili-konsili itu. Ya, Galatia 2:16 coba. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Gak ada seorang pun dibenarkan menurut si Paulus. Baca tuh Galatia 2:16. Dan memang dia paham bahwa hukum Torah itu untuk Bani Yakub. Makanya dia membuat sekte Kristen ini, ya kalianlah ini pengikutnya. Kristen. Makanya nggak nyambung dengan ajaran Yesus, saudara ya. Siapa yang membawahi ajaran Paulus ini bersumber dari mana? Ya Kristus palsu. Yang membisikkan dia di perjalanan ke Antioquia itu. Ya toh? Dirumuskanlah konsep ketuhanan yang dipelopori oleh si Paulus ini, kemudian dibawa ke Roma sana, di Roma dikembangkan, diterima oleh Kaisar Roma, diadakan konsili-konsili, kemudian dikanonlah Bible ini, jadilah kalian ini Kristen, menyebar ke seluruh dunia, dibawa oleh penjajah Belanda masuk ke Indonesia, jadilah saudara-saudaraku ini Kristen. Begitu Bang. Jadi Paulus ini Bang mengkambing hitamkan anak orang, memperalat, memakai nama Yesus anak Maria asli untuk melegalkan ajarannya yang ternyata bersumber dari Kristus palsu. Makanya tidak diterima di Israel sana, di tanah kelahiran Yesus asli. Karena nggak sesuai dengan ajarannya. Kontradiksi. Makanya dibawa di Roma, dibawa ke Athena. Baca itu di Biblemu. Dia berdakwah di Athena sana, menyebarkan ajarannya sampai ke Roma. Akhirnya apa? Jadi sekarang pusat Kristen di Roma sana Bang. Oke. Abang Otak. Aku izin sholat. Oke. Saya tanya Silakan. dulu kepada Otak Waras. Otak Waras, lebih bersih mana, lebih bagus mana, sunat atau tidak sunat? Jawab dengan jujur aja, jujuran kita. Ya kalau itu udah pasti lebih sunat inilah, sunat lah. Lebih bagus sunat kan? Nah, kalau Anda jujur mengatakan sunat itu jadi bersih, lebih bagus, maka secara otomatis Anda membenarkan ajaran Yesus dan ajaran Islam yaitu bersunat. Nah, ini bisa divalidasi kebenarannya bahwasanya yang membuat Anda tidak sunat adalah ajaran Paulus. Nah, saya terangkan sedikit ya. Dalam 1 Yohanes 2 nomor 6,
Yesus berkata, barang siapa yang mengaku aku hidup di dalam dia, dia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Sementara ya, Kristen dan Islam memahami dan mengakui bahwasanya Yesus disunat pada hari ke-8. Tentunya kalau kalian mengaku pengikut Yesus, pengikut Kristus tentunya harus ikut hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, Yesus bersunat. Yang membuat Anda tidak bersunat lagi-lagi dan lagi adalah Paulus. Sebagaimana Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus sama sekali tidak berguna dari Kristus baginya. Saya ulangi, dalam Galatia 5 nomor 2, Paulus mengajarkan bahwasanya barang siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus sama sekali tidak berguna baginya. Jadi jelas, ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu kontradiktif, bertentangan, tidak terkorelasi. Maksudnya begitu, tak waras. Jadi saya sangat sepakat dari narasi-narasi Bang Zuma yang selalu menggaungkan bahwasanya yang kalian sembah, orang Kristen sembah, yang orang Kristen ikuti adalah Yesus palsu yang diperkenalkan oleh nabi palsu, rasul palsu, yaitu Paulus. Dan saya berani mengungkapkan ini karena banyak data-data yang bisa kami jadikan rujukan untuk menerangkan semuanya itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada pendeta atau apologet Kristen yang sanggup membantah narasi-narasi kami ini. Ya kalau ada yang sanggup membantahnya silakan naik, monggo kita dudukan sama-sama. Ayo. Nah, gimana otak merdeka? Itu tidak bisa dibantahkan, tak terbantahkan narasi kami karena referensinya ada. Dan referensi itu secara eksplisit menjelaskan tentang itu. Mengikut Yesus itu bukan hal-hal fisik, Pak Ustadz. Enggak, potong burungnya sikit. Oke. Banyak. Bukan Kalau gitu. mengikut Yesus bukan hal-hal fisik, tunjukkan datanya di mana, referensinya mana. Jangan sampai kalian menarasikan sesuatu. Apa yang disampaikan Gurunda Zuma tadi adalah kalian mengikuti hawa nafsu, menuhankan hawa nafsu. Silakan Anda tunjukkan, paparkan referensinya mana. Hiduplah menurut roh. Kan gitunya. Mana datanya? Keinginan Datanya roh mana? lah ikuti. Datanya mana? Anda Jangan harus keinginan daging. Otak waras. Anda Keinginan harus otak merdeka. Otak merdeka. Itu pun salah kau Pak Ustadz. Otak merdeka. Iya, otak. Sebelum kau bernarasi, kamu harus ya menunjukkan data dulu. Datanya dari mana narasi kamu? Tadi saya mengatakan ya bahwasanya orang yang mengaku mengikuti Yesus dia harus hidup sama seperti Kristus. Di situ tidak dibagi-bagi mengikuti dengan gaya roh. Akan tetapi diterangkan di situ dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku aku hidup di dalam dia, kata Yesus, dia harus hidup sama seperti Kristus. Nah kalau Anda mengatakan mengikuti hanya dari segi rohania, silakan Anda paparkan datanya di mana, silakan. Pak Ustadz, kalau untuk menjawab ini, orang Tritunggal dan Onenes, jago ini menjawab ini. Ayo naik, teman-teman Oten, yang Onenes, yang Tritung, kalian bisa menjawab ini. Pasti jawaban kita sama. Ayo naik, jangan malu-malu. Anda bantah narasi saya, Anda bantah narasi saya. Silakan bantah dengan referensi, bukan dengan congor, bukan dengan narasi liar, tapi dengan referensi yang bisa divalidasi, ya, supaya Anda tidak menyembah nafsu. Silakan. Bukan cuman itu yang bisa saya beberkan di sini. Banyak sekali yang bisa saya bongkar di sini. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa membantahnya dengan eksplisit, dengan data yang bisa masuk. Kecuali dengan mutar-mutar ya dijawab. Seperti Mikana, Mikonek, mereka jawab tapi asal bunyi. Nggak nyambung. Ayo kalian bantah. Kalau tidak bisa dibantah, berarti narasi-narasi yang disampaikan Gurunda Zuma itu betul, bahwasanya Kristen hanya menyembah hawa nafsu. Jadi Al-Quran itu benar, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ya hawa nafsunya sebagai Tuhan selain Allah. Iya baru bangun kayaknya Kang Dito. Ayo Kang Dito silakan. Bukan, aku lagi jalan di perjalanan. Otak merdeka itu mau lawan Oten.
Kasih aja naikin Oten lagi satu. Dari tadi dia pengen lawan Oten. Dia nggak ngerti Bible. Paulus itu menganggap, dia menerangkan hukum Taurat itu seperti kotoran, tai, kotoran, tinja. Itu di Filipi 3 nomor 8. Tuh loh, memang nggak tahu baca Bible, ini otak merdeka. Itu mau lawan Kristen yang lain, dipermalukan kau nanti. Jadi Paulus mengatakan Abang pamit dulu ya, kawan-kawan. Nanti biar naik Oten lain nih, biar seru. Ayo kau pahami dulu, dengerin. Gurunda bernarasi, wah kabur. Nyimak di sini, ambil poin-poin kami kalau mau lawan Oten. Mumpung kau belum mualaf. Sama lah kayak KTP. Hajar semua Oten kan. Baru aku yakin ini. Bang Dito, Gurunda, saya asli mau masuk Islam kayak gitu. Baru lawan Oten untuk melihat kebenaran itu. Hukum Taurat dibuat jadi kotoran sama Paulus, nggak ngerti dia. Kalau masih Oten, maling teriak maling. Iya. Dari tadi udah saya hajar, dia nggak mau ngomong, maunya lawan Oten gitu kan. Tapi Masya Allah ya, tadi saya menyimak dari tadi, bukan diam ketiduran. Tidak, Masya Allah. Gurunda mudah-mudahan sehat selalu. Ya, terus berdakwah bersama kami ya. Ini luar biasa ilmu-ilmu baru yang dapat kita kemudian serap. Ya kalau dikatakan saya Bang sama Ustadz Felix narasinya sama, sebenarnya gurunya adalah Bang Zuma, guru kita. Gurunda inilah guru kita. Jadi semua narasinya kami copy paste, kami serapi dan kami telaah dengan baik, dan alhamdulillah dijadikan rujukan saya atau Ustadz Felix. Ternyata Masya Allah Gurunda tadi menjabarkan tidak ada yang berbeda dengan yang kita, karena semuanya bersumber dari Gurunda. Ini teman-teman Iwan Filah ya. Jadi kami Apologetik Islam Indonesia selalu ya mensiarkan yang seperti sepemahaman apa yang kami serap dan apa yang kami pelajari. Tidak membuat suatu berarah-arah kemana-mana. Disinilah nikmatnya diskusi lintas agama, satu komando, satu barisan. Begitu Bang Andi. Nenekmu King Kong. Allahu Akbar. Jadi kalau orang-orang Kristen sekarang udah punya panggilan baru, nenekmu King Kong, ya hati-hati lah. Ternyata ada dalilnya, 2 Samuel tadi ya. Aduh, neneknya King Kong. Nenek moyangmu King Kong. Ya udah, saya lanjut perjalanan, nanti masuk lagi. Ustaz Felix, lanjut. Bunda Rahma, kalau ada yang naik di atas silakan dijambak. Iya Bang Ahidio. Aku sholat dulu, sholat asar. Ustaz Felix. Ini ada ini, DOG. Selamat siang menjelang sore. Langsung sama Ustaz Felix ya. Lanjut aja Kang Dito, aku lagi beraktivitas juga ini. Ya, ke host lah biar diajar sama hostnya. Oke, Bang Theo, Bang To. Gimana kabar Bang To? Bang To. Selamatkan sore Bang To, ayo ngomong. Aan, selamat sore Aan. Waduh, ada kambing naik. Bang To, selamat sore. Nggak ada orang nih. Silakan teman-teman Kristen naik. Iya, Yayangku, selamat sore Yayangku. Aduh. Samil, selamat sore. Selamat sore, Samil. Waduh. Ini ada tapping edis di bawah. Ngapain kau sebut-sebut orang tidak waras di sini?
Siapa lagi yang mau disembuhkan dari penyakitnya? Ayo, silakan. Atau ada yang mau bersyahadat, silakan naik. Mumpung ada Gurunda Zuma di atas. Silakan Edis. Edis siapa ya? Kalau ada yang gaung-gaungkan Edis di bawah, saya sudah bikin sayembara, yuk. Hadapkan aku dengan Edis 1 lawan 1, head to head. Kita buktikan Islam atau Kristen agama benar. Diskusi sama Edis itu sama halnya merendahkan diri kita sebenarnya. Oh iya. Itu satu. Tapi karena ingin memuaskan penonton dan ingin menghibur penonton, ya nggak apa-apa lah sekali-sekali Iya, betul menguji banget. kan gitu, supaya mereka tahu kan, banyak juga belum tahu. Betul. Oh ternyata kemampuannya si Edis itu seperti ini. Tapi Lihat saya aja. juga heran Bang Andi. Ya. Bang Andi, saya juga heran. Orang lain masih dilawan sama Edis, saya malah bikin sayembara, nggak pernah dijawab sama si Edis itu. Gimana itu? Ya orang kayak seperti itu sebenarnya dijadikan aja sebagai apa ya, hiburan, supaya orang-orang tahu bahwa Anda itu sangat keliru kalau menganggap Edis itu waras. Kalian itu terperdaya oleh kelicikan dia, akhirnya merasa simpati, memberikan dia uang makan. Edis itu pengangguran total, ilmunya pasti nggak ada. Mengaku pakar Al-Quran nggak bisa baca. Ditanya tentang Bible nggak ngerti. Ya ilmunya cuman mempelesetkan gitu. Anehnya lagi kok percaya gitu. Nah kalau dia bener tuh anak, nih sekali lagi saya ulangnya, kalau dia bener tuh anak, ngapain dia kabur ke luar negeri? Orang yang kabur ke luar negeri artinya dia takut. Orang yang takut itu mengakui dirinya salah. Secara psikologis ya, orang ini sudah parno sebenarnya tinggal di Indonesia. Kenapa? Kalau dia hidup normal di Indonesia, dia akan melarat. Dia akan melarat. Pertama, mukanya jauh, kayak knalpot bocor. Kedua, udah pala kayak gitu, ini udah fisik ya. Mohon maaf, orang kayak gini memang harus dihinakan sih. Kedua, nggak punya skill, mau kerja apa? Ya paling dikasih kompresor, itu pun juga nanti belum tentu bisa menghasilkan duit. Kalau stay di Indonesia, karena selama ini kan kita udah test drive sama dia, mulai dari grup WA sampai grup Zoom, nggak ada ilmunya. Sering dihabisin sama saya sendiri, sering. Apalagi Bang Juma, Bang Nandar, semuanya sudah gitu loh. Nggak ada. Kalau di Indonesia itu lemes. Kenapa? Dia hanya taring dengan hujatannya. Taringnya nongol, keberaniannya nongol karena hujatannya. Karena sudah berada di luar negeri. Waktu dalam negeri nggak bisa apa-apa. Itu ya teman-teman. Jadi alangkah naibnya kalau kalian tuh mendukung dia. Anda yang korban sebenarnya. Anda lah yang berhasil terperdaya, ya, korban mengikuti orang-orang yang tidak ada apa-apanya ini. Dia itu buron. Coba kalau dia pinter, dia punya ilmu, dia menghormati satu sama lain, ya balik ke Indonesia. Indonesia nggak punya tempat buat dia bernapas. Siapa yang dukung dia kalau dia nggak menghujat? Saya pengen tanya teman-teman Kristen, apakah Anda mendukung Edis kalau dia tidak menghujat? Tentu tidak. Setelah dia populer menghujat di media sosial, di TikTok, baru Anda dukung. Kemana lu selama ini? Waktu dia makan nasi kotak, kemana lu selama ini? Dia bikin buku, yang beli keluarganya doang, itu pun dipaksa. Kemana lu selama ini? Nah setelah dia kabur ke luar negeri menghujat, baru lu pada mendukung dia. Artinya apa ini? Fenomena apa ini penghujat didukung? Tidak mencintai negerinya sendiri. Ini namanya munafik. Pengkhianat, munafik dan pengkhianat bangsa. Kami
menyampaikan apa adanya. Stay di Indonesia. Alhamdulillah bisa memberikan edukasi. Orang yang kabur ke luar negeri menghujat kok didukung. Ini otak sehatnya kemana gitu loh ya. Teman. Otak sehatnya ini orang pendukung ini kemana gitu. Penghujat didukung. Penista agama didukung. Kemana kira-kira itu? Akal sehat orang kayak beginian. Nah kedua juga saya himbau kepada umat Islam. Sekiranya gitu ya nggak usah ditonton. Di black aja, di blacklist. Alhamdulillah ya seleksi alam yang menghukum ya sudah mulai kurang penontonnya. Dia buka formal. Himbauan kami kepada umat Islam jangan naik, biarkan dia ngoceh sendiri. Umat Islam jangan naik, biarkan dia ngoceh sendiri. Biarlah orang-orang yang biasa mengetahui dia itu melawan dia. Kalian cukup menonton. Yang kedua kalau habis nonton kagak usah di-share ke temennya. Saya habis nonton dia menista begini-begini. Enggak usah. Lebih baik enggak ditonton. Tonton aja ceramah biar Anda happy gitu. Cara menghukumnya adalah menghukum sanksi sosial orang yang kayak beginian. Dihukum sanksi sosial apa caranya? Ya diblok, selesaikan. Karena mayoritas penontonnya di situ adalah umat Islam. Saya ulang kembali sekali lagi ya. Mayoritas penontonnya Edis umat Islam. Ngapain kau kasih pure ke dia? Anda menonton artinya Anda mendukung. Ya, algoritma media sosial itu pendukungnya itu adalah penontonnya. Niat Anda ingin mengkantar dia, tapi dari segi algoritma media sosial Anda itu mendukung. Nah kalau Anda sudah mendukung berarti Anda mengiyakan apa yang dia lakukan. Caranya mengakalinya dalam hal ini tinggalkan, jangan ditonton. Kan masih banyak tuh di YouTube Anda tonton Ustaz Abdul Somad ceramah, Ustaz Ali Hidayat, kan lebih adem di sana. Nonton sih Edis ngapain? Mending nonton balap karung 17-an gitu loh. Ya, meriahkan 17 Agustus saja. Daripada nonton sampah kayak begitu. Itu sih arahan atau himbauannya, mudah-mudahan teman-teman sama muslim teredukasi. Ya. Jangan sampai terprovokasi. Mereka itu berbagai cara yang dia lakukan. Belanda ini sudah berhasil diusir oleh para penjajah, oleh para pejuang-pejuang kita, mayoritas muslim yang mengusir penjajah. Tapi jangan lu harap ya, karakteristik pola-pola penjajah ini hilang total. Di Republik ini enggak. Sisa-sisanya masih ada. Mereka berbagai macam trik dia lakukan, termasuk ya penipu, pembohong, penista, arogan, dan seterusnya. Ini masih dipakai pola ini. Peninggalan-peninggalan Belanda itu. Jadi waspada teman-teman. Waspada orang yang kayak begini. Itu sih himbauan saya ya. Menutup atau mengisi sesi diskusi kali ini. Semoga semua tercerahkan. Terima kasih. Kembali ke host. Kok pada diam? Gimana Bang Arif? Kok diam Bang Arif? Ada. Ya, ada lagi gitu kira-kira yang mau diskusi baik-baik? Ini masih saya jambak-jambak, gak ada yang mau naik. DRM silakan naik DRM kalau mau diskusi. Ini siapa yang mau naik? Kalau Islam janganlah. Memang kalau udah ada Banyumas standby sini kayak ini room keramat. Mikir orang naik. Kayak kemarin roomnya Rosipa. Rosipa siapa sih? Yang ada room muslim lah. Lupa saya itu kemarin. Kalau selama ini rame dikerubutin hotel kan gitu. Giliran Banyumas ada di sana, saya naik standby juga kan gitu. Sepi jadinya.
Jadi memang kalau Banyumas sudah ada standby itu ya room ini keramat buat mereka. Dengan cara apa lagi ya melawan Banyumas ya? Pakai data, nggak mungkin dia nggak berdata. Gitu ya. Pakai akal sehat, logika ya habislah kita. Caranya gimana? Ya membuat Banyumas emosi. Pura-pura budak lah, pura-pura nggak ngerti lah, nggak nyambung lah kayak tadi. Itu kira-kira. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Halo, semoga saya selalu bisa dah saya tambahkan sedikit aja, tidak sampai 1 menit. Apa bang? Monggo. Ngomong. Ya, jadi saya sambung dari apa disampaikan oleh Bang Handi ini, sahabatku Bang Handi, bahwa saya setuju untuk tidak usah naik di roomnya Edis. Karena kalau kita kembali kepada surat Al-Furqan ayat 23, apapun bentuk kebaikan mereka di hadapan Tuhan itu tidak ada nilainya. Entah mereka itu membangun masjid, mau naikkan orang ke naik haji, dalam apapun, tetap Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menghitung kebaikan mereka itu. Jadi tidak ada gunanya kalau apalagi naik di roomnya Edis. Saya kira itu saja perlu saya tambahkan, Mas. Terima kasih banyak. Ya. Oke, saya turunkan Pak ya. Iya, itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, Bang Mas Agus. Selamat sore Mas Agus. Selamat sore, saya Islam Mas. Oh Islam, turun aja Pak. Jangan- Untuk Ja- dua ini untuk Kristen Pak ya. Jangan diturunkan dulu, ada yang mau disampaikan, silakan Oh bang. iya ya, siapa tahu ada yang mau disampaikan Pak. Betul Mas, saya ini menyampaikan itu untuk apologet itu bagus Mas, itu saya mendukung sepenuhnya hati. Hmm. Demi Allah saya mendukung sepenuh hati untuk apologet untuk itu. Terima kasih, itu aja Mas, saya turun. Harus di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harus ditambahkan bang apologet Islam. Karena kalau apologet saja itu, ya mereka juga sekarang udah mau pakai nama apologet. Bahkan mau pingin buat organisasi juga apologet. Awalnya kan gitu. Setelah apologet Islam Indonesia ini dikenal begitu ya, dia ingin bikin tandingan. Jadi apologet artinya itu bahasa Yunani, ini bukan bahasa keagamaan. Ya, tidak ada di dalam Bible itu nama apologet, ini bahasa di luar Bible. Bahasa Yunani apologet artinya pembela. Jadi apologet Islam ya pembela Islam. Ya secara luas ya bisa diartikan bagaimana cara membelanya. Ya, satu ya amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara baik-baik. Gitu. Ya kalau keterlaluan ya proses hukum. Kan kalau keterlaluan ya proses. Mereka sudah mulai itu membuat apologet apa gitu ya. Kenapa nggak dari kemarin sih gitu loh. Janganlah kita sudah membuat apologet Islam, udah dikenal oleh masyarakat, bikin tandingan. Dengan dipelesetkan dikit gitu. Maksudnya apa coba? Bisa nggak sih nggak plagiat hidup lu gitu? Itu ya teman-teman ya. Bisa. Ada itu. Yang dari tetangga sebelah. Bikin apalah, saya nggak mau nyebutin, nanti lu cari lagi lu pada. Nggak usah. Yang jelas adalah dia mau buat itu. Jadi kesimpulannya apa arti apologet? Pembela. Apologet Islam Indonesia. Apologet Islam Indonesia artinya adalah pembela Islam yang berada di negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Ya, itu tadi karakteristiknya ya, bagaimana membelanya ya dengan dakwah, ya mencegah pemurtadan, diskusi lintas agama, kemaslahatan umat, saling berbagi dan seterusnya dan seterusnya. Sebagaimana perintah di dalam Al-Quran. Kita nggak boleh tinggal apatis, kalau punya ilmu harus disampaikan. Kita nggak boleh berpangku tangan, kalau banyak harta ya harus berinfak. Ya, kita nggak boleh tinggal diam kalau ada
kuota ya harus mendukung bagi yang lain. Jadi banyak cara berapologet itu, bukan hanya speak. Diam, mendengarkan, mensupport, dan seterusnya. Itu juga termasuk dakwah dan seterusnya. Kira-kira begitu ya, Bang Felix semuanya. Supaya jelas apa keberadaan apologet Islam Indonesia itu. Makasih. Ini siapa Bang Andi di atas? Kurang paham saya. Disambut aja. Ya silakan. Selamat sore Edi Surab. Selamat sore. Dibuka mute-nya. Udahlah orang kayak begini gitu lah. Ini sudah kekurangan, ya kekurangan ilmu, tidak ngerti Bible, nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti apa-apa, cuman jiwanya di dalam dirinya iblis penuh kebencian. Ya, itu aja caranya mereka. Kalau sudah terlanjur membenci itu, ingin bergerak tapi nggak punya tenaga gitu loh, isi kepala nggak ada. Terus tapi kebencian yang ada ya berbagai cara yang dia lakukan. Itulah mereka. Alhamdulillah kami umat Islam janganlah pakai nama yang aneh-aneh, pakai nama yang sop, tidak menyinggung mereka. Jangan samakan mereka gitu. Itu Bang Arif. Mereka ini sebenarnya ingin diskusi tapi nggak ada daya. Di dalam kepalanya itu nggak bisa lagi diisi dengan kebaikan. Iblis sudah di dalam berkecamuk. Apa isinya? Ya membenci, membenci, membenci gitu. Membenci Islam tapi tidak bisa mengungkapkan apa maksud kebencianmu itu. Apa yang tidak kau sukai dalam ajaran Islam apa? Sampaikan saja. Ada nggak ajaran Islam itu membuat keburukan? Ada nggak ajaran Islam itu membuat manusia ini tidak baik gitu loh? Carilah di sana. Carilah di Al-Quran itu ada ajaran di dalamnya, perintahnya, hukumnya, apalah segala macam isinya itu membuat manusia ini terpuruk. Terpuruk dari ilmu pengetahuan, terpuruk dari akidah. Nggak ada tuh Al-Quran mengajarkan manusia terpuruk menjadi kufur, nggak ada. Justru Nabi Muhammad datang itu membuat menjadi terang benderang dari masa kegelapan, dari zaman jahiliyah menjadi terang benderang. Itu Al-Quran datang. Udah zaman sekarang coy. Lu nggak benci terhadap Islam. Apanya yang kau benci? Ya untuk itu juga para saudara-saudaraku di luar sana, dalam hal Anda beragama Islam, ya bertindaklah sesuai ajaran Islam. Karena serangan mereka itu serangan ke individu-individu yang mereka tiru. Buat apa saya beragama Islam? Ada orangnya maling kok, ada orangnya korup kok. Nah, itu mereka dia lihat. Jadi kalau ada individu umat Islam itu dia mengatakan ini ajaran Islam. Tapi kalau mereka ada individu mereka, dia katakan ini personal. Nah, itu prinsip-prinsip kayak gini tidak adil, tidak balance. Kenapa? Ya nyerangnya di individu yang keliru. Mereka ini tidak bisa menyerang Al-Quran hadisnya. Ya menyerangnya kepada personalnya. Untuk itu mari perbaiki diri. Ya introspeksi diri gitu loh. Menghadapi ke mereka ya santun aja. Itu kira-kira mudah-mudahan bisa teredukasi pada kesempatan kali ini. Ada Pak Junedi, silakan Pak Junedi, monggo. Di sini ajan, standby. Silakan Ustaz Felix. Ya, Bang Junedi. Gimana kabar Bang Junedi? Baik, Ustadz, ada apa lagi? Iya. Nanti itu. Baik. Iya. Kalau saya sih Bang Junedi, yang baik-baik saja pada diri Junedi mungkin kesehatan. Akan tetapi hal yang berkaitan dengan agama tentunya tidak baik menurut saya Bang Junedi. Yalah, memang harus begitu.
Iya kan, tentunya saya menyampaikan itu tentunya ada referensi yang bisa saya pertanggungjawabkan. Saya mengatakan kalau Bang Junedi atau Kristen yang lain mengatakan baik-baik saja, tentu mungkin yang baik di situ adalah fisik. Ya, alhamdulillah, akan tetapi berbicara tentang akidah atau agama tentunya tidak baik. Karena apa? Tuhan yang nggak benar, agamanya nggak ada legalitasnya, kitabnya nggak ada legalitasnya, semuanya serba tidak ada. Bahkan Rasulnya tidak ada legalitasnya. Halo, coba buktikan kalau agama Kristen ada legalitasnya. Iya, masalah legalitas tidakkah, yang penting kami sudah mempraktekkan hidup yang baik sesuai dengan ajaran Yesus, mengasihi, menghargai sesama, kan itu. Oke. Buat Akan apa ada tetapi- legalitas segala, kan di situ dia. Oke, berarti pertama agama Kristen itu tidak ada legalitasnya daripada pencipta alam semesta, itu satu. Yang kedua, berbicara tentang tadi tentang kebaikan yang Bang Junedi sampaikan. Nah, kebetulan tadi ada Bapak naik mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya, ya, ini dulu, bahwasanya kebaikan yang dilakukan oleh orang Kristen Oten itu tidak ada gunanya. Karena dalam Al-Quran diterangkan la in asrakta la yahbatanna amaluk fala takunanna minal khasirin. Kebaikan atau amal baiknya orang Kristen atau orang yang berlaku syirik kepada Allah, menyembah manusia, itu ditolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak termasuk orang yang rugi. Berarti kebaikan yang Anda lakukan tidak ada gunanya. Kenapa Anda menuhankan selain Tuhan yang benar? Itu satu. Kemudian Anda berbahasa tentang ajaran kasih. Yang ada yang kami lihat adalah ajaran kasih mati Tuhan. Nah, Tuhannya pun dikasih mati, apalagi orang lain. Nah, ini yang menjadi tolak ukur kami. Kalau memang Kristen ajaran kasih, jangankan orang lain, Tuhannya pun dikasih mati. Bagaimana ini? Coba tanggapi. Ini kayak lucu Iya. sedikit tapi betul. Ya, saya enggak masalah. Kehidupan kami ini kan bukan berdasarkan Al-Quran, kami berdasarkan kitab suci. Sekalipun tidak dipercaya oleh Ustadz mengenai kehidupan kami yang kami praktekkan dalam kehidupan kami untuk mengasihi, ya kami tidak ngotot kok, kan di situ dia. Ustadz kan berbicara, pandangan Ustadz terhadap kitab suci kami kan, Ustadz pandang secara keislaman Ustadz, kan di situ dia, ya kan? Nah, sementara ya kami hidup ya sesuai dengan kitab suci kami, itu yang kami praktekkan. Kalau memang tidak sesuai dengan Al-Quran menurut Ustadz, ya itu kan menurut Ustadz, tapi kan menurut kami tidak, kan di situ. Oke, Bang Junedi, iya. Bang Junedi mengatakan bahwasanya kami mengikuti ya berdasarkan kitab suci. Jadi saya mohon kepada Bang Junedi, sebelum Anda mengatakan gospel itu adalah kitab suci, Anda harus teliti dulu apakah betul-betul gospel ini layak dikatakan kitab suci. Itu yang perlu Kak Junedi harus pahami. Ya, pertama saya ajak Kak Junedi dulu, Pak Junedi, ya, untuk meneliti gospel itu apakah layak disebut kitab suci. Legalitas daripada gospel Yohanes, Markus, Lukas ini dari mana? Kalau dari Yesus, tunjukkan legalitasnya. Kalau dari Allah, tunjukkan legalitasnya dari mana. Coba dijawab. Ya, legalitasnya itu dari Yesus, dari murid-muridnya yang mereka dengar, yang mereka lihat, yang mereka saksikan sendiri. Coba tunjukkan, bacakan dan tunjukkan, silakan. Ya, di Yohanes 1 itu kan sudah jelas yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, itu yang mereka tulis tentang firman yang hidup itu. Di situ Pak Ustaz. Barkun aja dulu. Kita berbicara tentang firman yang hidup. Nanti hari Senin baru Inilah tiba di Kristen. Makassar. Ya. Ini Oke, juga lanjut. Willy masuk, orang dagang, bukan dagang Willy, aduh, dagang apa? Lanjut Ustaz, lanjut. Maaf, sorry. Yang saya tanyakan Bang Junedi bukan firman yang menjadi manusia. Yang saya tanyakan
adalah kemurnian daripada kitab yang kalian katakan tadi suci. Nah, bagaimana cara untuk menguji kitab yang dikatakan suci itu suci? Tentunya ada pengakuan daripada Yesus sendiri atau Elohim tentang kesucian Gospel Yohanes, Markus, Lukas itu. Nah, kalau di mirroring ke Islam kan legalitasnya, konfirmasi dari Allah itu jelas. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kami menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ayat yang lain dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Kami menurunkan Al-Quran dan kami masih banyak lagi ayat yang lain. Itu pengakuan daripada Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta tentang kitab suci Al-Quran itu. Nah, saya minta hal yang sama, pengakuan daripada Elohim atau dari Yesus tentang Gospel Yohanes itu, bukan pengakuan sendiri daripada Yohanes. Itu silakan. Ya, mereka saksi mata itu Pak Ustadz di situ. Itulah yang kami yakini. Ya kan, kalau mereka kan sudah melihat bagaimana Yesus datang ke dunia itu. Nah, itulah yang mereka tuliskan dan kami percaya. Di asal bunyi, nggak masuk pertanyaan saya nggak seperti itu. Jangan asal bunyi lah. Ya kan itu yang tercatat dalam kitab suci saya. Aduh, Ustadz Felix ini masa nggak percaya di situ 1 Yohanes 1 itu udah berbicara di situ. Apa yang mereka tuliskan, yang mereka lihat sendiri, itulah yang mereka catatkan di situ. Iya, apa Beda, yang dituliskan? Saya tidak bertanya apa yang dituliskan. Saya minta pengakuan, legitimasi daripada ya legalitas, pengakuan ya bahasa universal saja, pengakuan daripada Yesus tentang ya keabsahan Gospel Yohanes Markus. Silahkan. Kalau ada tunjukkan, kalau tidak ada jujur aja nggak ada. Ya di Matius di situ kan sudah ada pengakuannya Yesus. Kalau ya kami sebagai orang-orang percaya harus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi kan di situ, dan ajarilah mereka seperti apa yang Injil itu bukan gospel, Bang Junaidi. Injil itu kan di bukan situ. gospel. Waduh. Iya. Iya, Injil itulah yang kami beritakan. Yesus itulah yang kami beritakan, Bang, Ustadz. Injil itu bukan gospel. Kalau Injil kami juga mengakui kebenarannya, tapi gospel kami tidak akui. Yohanes, Markus, Lukas. Ya, dalam Alkitab kami ini kan ada Injil juga kan di situ dia. Seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan Injil. Siapa bilang gospel Yohanes, Markus, Lukas itu Injil? Aduh, mana ada Injil? Udah Rahman, Ya, menurut saya lagi beraktivitas menurut ini. kami Injil itu. Udah selesai sholat, Bunda Rahman. Iya. Kenapa saya katakan bahwasanya Gospel Yohanes, Markus, Lukas itu bukan Injil? Saya punya referensi daripada Kristen ya secara internal sendiri. Coba tanya kepada Katolik. Dalam Katolik Identity ya menjelaskan dalam sebuah situs menjelaskan bahwasanya kepengarangan Gospel Yohanes, Markus, Lukas itu sampai sekarang tidak diketahui siapa penulisnya. Ya, tidak diketahui, masih menjadi misteri. Jadi jangankan orang Islam, sesama Kristen sendiri tidak mengakui bahwasanya Gospel Yohanes, Markus, Lukas itu adalah sebuah rujukan atau dikatakan kitab suci. Karena apa? Tidak diketahui siapa penulisnya secara pasti. Nah, kalau Bang Junaidi mengatakan yang tulis ini di sini, saya tidak masuk akal. Ya, itu kan tidak masuk akal menurut Ustadz. Menurut saya masuk akal kan di situ. Ya menurut kamu karena itu doktrin. Kalau kami pakai akal tidak masuk. Karena sesuatu kebenaran itu, ya kebenaran itu sebelum kita memahami, meyakini sebuah kebenaran, nah, ada data yang tervalidasi menyatakan kebenaran itu. Nah sementara gospel itu kan
sampai sekarang tidak diketahui ayat pertama turun apa. Coba tanya kepada Junaidi yang sudah 60 tahun menjabat sebagai Kristen. Ayat pertama turun itu dalam kesepakatan Lukas itu mana? Ya itu yang ada di Alkitab saya. Yang mana? Yang mana? Ya itu yang semuanya. Apalagi itu yang tertulis, ya itulah dia, Ustadz. Kalau masalah masuk akal Pak Ustadz, seperti Tuan Logika katakan, masuk akal enggak? Ketika sholat kita kan kok muka yang dicuci. Kan gitu kata Tuan Logika. Masuk akal enggak ketika kita sholat? Ya. Oke, langsung saya Lalu jawab ya. muka dan kaki yang dicuci. Oke, langsung saya jawab ya. Langsung saya jawab. Kamu, kalau saya ditanya tentang Islam, belum kering bibirmu menyampaikan pertanyaan, langsung saya jawab. Dalam kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil ibadati haramun illa ma ja'a dalil. Pokok dasar daripada sumber hukum itu, ya pokok dasar daripada hukum itu, hukum ibadah itu haram, kecuali ada perintahnya. Makanya ketika batal wudhunya kami taat dan patuh kepada perintah baginda Muhammad SAW. Tentunya perintah ini dari Allah. Makanya ketika batal wudhu, maka yang dilakukan adalah berwudhu. Karena yang membatalkan wudhu adalah keluarnya hadat kecil, hadat besar. Ya, itu. Makanya kami semuanya ada referensi yang langsung bisa dijadikan rujukan untuk itu. Logika berkata begitu karena dia tolol. Tahu nggak? Langsung saya jawabkan dengan kaidah usul fikih, ada referensinya. Ya, masuk akal. Ya. Oke, silakan Anda jawab, ya. Ayat mana dalam Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Saya tanya kepada Junaidi, ayat mana yang pertama turun dan yang terakhir? Silakan. Aduh, nggak ada ilmu. Masalah ayat pertama atau ayat yang lain, ya kan? Saya hanya menerima apa yang ada di dalam kitab suci ini, Pak Ustadz. Lari lagi pertanyaan kamu. Lebih baik diam, kamu nggak tahu. Ada nggak Kristen yang lain? Bang Rai, selamat sore Bang Rai. Bang Rai. Ya. Anda Kristen atau Islam? Kristen lah. Oke, Leminho. Kalau Leminho ini Kristen ini. Bagus orangnya ini Leminho. Leminho, selamat sore. Dominse, Leminho, selamat sore. Iya Bang Rai, ayo. Diskusi apa Bang Rai? Lanjut yang tadi atau mau pertanyaan baru? Terserah diskusi apa. Apa yang kamu pahami aja. Oh, kalau saya sih terserah mau bahas apa terserah. Ya sama, yang kamu pahami aja tentang apa Alkitab. Oke, kamu kelasnya jemaat atau pendeta? Saya kelasnya sekolah minggu. Sekolah minggu. Banyak paham Bibel? Jelas banyak. Oke, jelas. Oke, tepuk tangan darah Yesus. Ya, saya suka orang yang banyak paham Bibel. Kok darah Yesus? Ya, tenang aja. Oke, saya tanya kepada kamu. Kok darah Yesus saya bilang? Ya, itu repsek aja. Respect. Oke. Respect maksudnya? Ya, kebetulan keluar dari mulut saya teringat Yesus, darah Yesus. Ya, silakan silakan bertanya atau mau ditanya. Terserah, mau kamu nanya, mau saya bertanya, apa yang enak di hatimu. Oke, kalau begitu saya yang tanya sama kamu. Iya. Boleh. Oke, tapi janji jangan mutar-mutar ya. Oke, nanti saya jawab, jangan kamu bantah-bantah ya, dengan harus sesuai pendapatmu ya. Ya, tetap saya bantah, tentunya bantahannya sesuai dengan referensi. Jangan Oke, saya tanya kepada kamu. sesuai dengan pendapatmu. Paham kan? Karena yang kamu tanya ini pasti tentang Alkitab kan? Oke, kalau begitu kalau kamu tidak mau ditanya tentang Alkitab, silahkan kamu bertanya tentang Al-Quran. Gimana sih katanya tadi? Terserah.
Jadi boleh saya bertanya? Oke, silahkan kau bertanya. Jawab dengan dalil ya. Di mana kamu disuruh sunat di dalam Al-Quran? Coba tunjukkan dalil.